Sahabat alam, Anda pasti pernah mendengar istilah TNKW juga Wakatobi. Apa nama dan istilah ini? TNKW adalah singkatan dari Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Sedangkan Wakatobi sendiri adalah singkatan nama dari 4 gugusan pulau, yakni Wanci atau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Gugusan pulau ini terletak di ujung paling tenggara provinsi kita. Pro Alam kali ini ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Inilah laporan tim kecil WWF Indonesia untuk sahabat alam dalam program multimedia mesin WWF SIDA Lestari. Selamat menyimak dan mari bersahabat dengan alam. Wakatobi merupakan singkatan nama 4 gugusan pulau besar, yakni Wanci atau sering disebut Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Kepulauan Wakatobi juga dikenal sebagai Pulau Tukang Besi. Luas wilayah Wakatobi mencapai 1.390 juta hektar. Tahun 1996, kawasan Wakatobi ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dan sejak 2002, ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut oleh pemerintah Indonesia. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi atau TNKW adalah Taman Nasional Laut terbesar kedua di Indonesia setelah Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih di Papua. Di Wakatobi terdapat Karang Kaledupa. Ini himpunan terumbu karang terluas dan terpanjang di Indonesia. Pada tahun 2003, TNC WWF mengeluarkan kajian ekologi secara cepat atas potensi Wakatobi. Dokumen itu menyebutkan terdapat 396 jenis karang pembentuk terumbu dan 590 jenis ikan. Keanekaragaman itu disebabkan posisi Wakatobi yang masuk dalam lingkup segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle. Segitiga terumbu karang membentang dari kawasan timur Indonesia, sebagian Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Kepulauan Solomon yang menjadi pusat keanekaragaman hayati dan prioritas utama konservasi laut dunia. Hasil penelitian menunjukkan panjang karang di Wakatobi mencapai 600 km atau sama dengan 55 km persegi. Dengan panjang seperti itu, Wakatobi memiliki 66 tempat menarik untuk dijadikan lokasi wisata penyelaman, penelitian, dan pastinya berpotensi besar bagi pengembangan usaha perikanan dan hasil laut. Peda Santiaji dari TNC WWF. Kalau kita menyelam bukan main memang karena keragamannya sangat tinggi.
untuk pariwisata. Dan itu juga untuk perikanan pelagik masih sangat tinggi karena dari survei kita kemarin tuh pernah kita coba untuk 20 jam pemantauan. Tiap menitnya itu masih bisa diperoleh 1 sampai 5 ekor ikan gitu. Ada 2 lokasi wisata yang sangat populer dan menjadi pusat perhatian peneliti serta penyelam mancanegara, yakni Pulau Hoga di Kalidupa dan Onemoba'a di Pulau Tolandona, Tomia. Keindahan dan tingkat keanekaragaman terumbu karang serta biota laut Wakatobi menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara. Wakatobi menjadi kabupaten sejak Desember 2003. Pemekaran dari Kabupaten Buton. Di sini terdapat 7 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 94.000 jiwa. Pemekaran tersebut membawa banyak perubahan, terutama bila dikaitkan dengan gerakan konservasi dan strategi pengelolaan kawasan Taman Nasional. Sihabudin, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Itu yang kita mau ubah. Kita prosesnya dari tahun 2003 sampai sekarang belum tuntas. Kenapa? Beberapa teman-teman di sini kasih saya, termasuk Pak Dandim, Pak Kapolres, Kejaksaan, Pak Sihab, jangan ambil kebijakan yang strategis sepanjang bupatinya masih kerteket. Begitu nanti bupati definitif langsung saya tidak terima, jadi kacau. Nah, jadi sekarang itu prosesnya panjang. Masih dari kajian yang sama, disebutkan juga dalam setahun nelayan Wakatobi rutin mengekspor 1.000 hingga 1.500 kerapu melalui rantai perdagangan lokal pada tahun 2003. Angka ini cukup besar dan mengkhawatirkan. Terlebih lagi, kegiatan ekspor ikan hidup dilakukan melalui akses laut terbuka. Tidak ada mekanisme kontrol. Ada gejala eksploitasi dan tekanan bagi stok perikanan di Wakatobi yang terjadi tanpa menimbulkan keuntungan lebih bagi warga lokal. Kini, bagaimana menangani potensi yang besar ini di tengah banyaknya ancaman?